Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 26. Oke, langkah usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di tengah kota kegelapan yang sangat besar, ada sebuah panggung dan di tempat itu juga ada banyak pilar batu hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Pilar-pilar batu hitam ini sendiri dipenuhi dengan banyak nama orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi istana kegelapan. Di saat yang sama, mereka juga mantan ahli top dalam istana kegelapan ini sendiri. Dan tempat ini disebut dengan alun-alun kegelapan dan merupakan tempat paling penting di kota kegelapan. Tempat ini sendiri dibuka setiap kali ada upacara pemujaan dimulai. Selain itu, mereka yang diizinkan datang ke tempat ini adalah para individu yang sejak lama berada di wilayah Swan Utara. Tentu saja, kedudukan dan otoritas mereka telah dianugerahkan oleh pimpinan istana kegelapan. Saat ini, alun-alun kegelapan sendiri dipenuhi dengan banyak orang yang bahkan jumlahnya begitu menakutkan ketika mereka semua berkumpul di tempat ini. Namun sejujurnya, meskipun banyak orang, tempat ini terasa sangat sunyi. Bahkan tidak ada satupun orang yang berani membuat suara sedikit pun. Sementara itu, banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan ketakutan ketika tatapan mata mereka melihat ke tengah alun-alun. Di tempat itu sendiri ada altar hitam dan 10.000 tangga yang terbuat dari batu. Di puncak tangga batu itu sendiri ada kursi singgasana yang berwarna hitam. Siapapun yang duduk di tempat itu bisa mengabaikan seluruh orang yang ada di tempat ini, karena sebenarnya itu adalah kursi pimpinan dari penguasa seluruh wilayah Swan Utara. Pada saat ini, yang duduk di kursi singgasana itu sendiri adalah sosok gadis cantik yang menggunakan jubah berwarna hitam dan samar-samar ada aura yang cukup mulia dari dirinya. Karena sebenarnya itu adalah Jintan. Saat ini, Jintan terlihat lebih dingin dan juga lebih dewasa jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun jauh di dalam lubuk hati, dia masih Jintan yang sama dari masa lalu. Sampai saat ini Jintan bukan lagi gadis yang polos, yang penuh ketidaktahuan seperti sebelumnya. Saat tatapan matanya melihat seluruh tempat ini, hal itu terlihat sangat tajam. Selain itu, juga ada haus darah yang mengalir di bawah tatapan mata Jintan. Hal seperti ini akan membuat orang yang melihatnya secara tidak langsung akan ketakutan. Kemanapun Jintan melihat seluruh orang yang ada di tempat ini, hampir tidak ada satupun orang yang berani menatap langsung ke arah Jintan. Gadis cantik yang lincah dan lembut dari sebelumnya, kali ini telah benar-benar menjadi penguasa asli dari wilayah Swan Utara. Setiap keputusannya akan bisa membalikkan seluruh kehidupan puluhan ribu orang yang ada di tempat ini, karena Jintan memiliki otoritas mutlak. Tidak lama kemudian, sambil menganggukkan kepalanya, Jintan pun mengatakan, biarkan upacara pemujaannya dimulai. Banyak suara keras dan juga jelas yang dibungkus menggunakan energi Yuan kini telah menyebar dalam kejauhan dan bergema di seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini telah melesat ke langit, dan sepertinya upacara besar ini memang akan dimulai. Para pimpinan dari berbagai faksi di wilayah Swan Utara ini juga telah muncul satu demi satu. Mereka pun semuanya memberikan salam hormat ke arah Jintan. Kepala sekte Mang Utara telah datang bersama dengan anggotaku untuk memberikan hormat pada pimpinan istana kegelapan. Selamat atas upacaranya. Kepala istana adalah maha kuasa dan kami semuanya berjanji akan setia padamu. Faksi yang lainnya juga mengatakan, kepala gunung dari gunung salju besar berharap agar sikap dari kepala istana kegelapan yang mengesankan dan juga bermartabat akan bertahan selamanya. Dan Anda semoga selalu menjadi orang yang tidak terkalahkan. Upacara pemujaan ini adalah peristiwa yang besar yang bisa mempengaruhi seluruh wilayah Swan Utara. Para pimpinan dari 80% faksi yang ada di Swan Utara ini secara pribadi akan datang. Setelah itu, mereka akan menyapa kepala istana satu persatu, seolah-olah mereka adalah bawahannya. Apalagi, tidak ada yang berani melewatkan acara besar seperti ini. Dengan demikian, para ahli yang telah berkumpul di alun-alun hitam
kemungkinan besar terdiri dari 60% dari kekuatan bertarung wilayah Swan Utara. Dan skala seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak teriakan-teriakan hormat telah bergema di alun-alun, namun Jintan yang duduk di kursi rajanya tidak menunjukkan sedikit pun emosi di dalam tatapan matanya. Sebaliknya, Jintan hanya melihat dan memusatkan perhatiannya di bagian depan dari alun-alun kegelapan ini. Di area itu sendiri, ada banyak sosok yang telah duduk dengan tenang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang tua berambut putih dan memiliki status luar biasa di dalam istana kegelapan, karena mereka adalah para tetua dari istana ini sendiri. Pada saat ini selama acara besar seperti itu, tatapan mata dari semua tetua telah tertutup dengan lembut. Sementara itu, tidak ada satupun dari mereka yang memberikan rasa hormat terhadap sosok Jintan. Bahkan beberapa di antara mereka hanya tersenyum penuh ejekan. Jelas mereka tidak menyetujui kepemimpinan dari Jintan. Ada dua sosok orang yang sangat tua yang telah duduk di bagian depan dari kelompok para tetua ini. Keduanya juga memiliki rambut putih dan wajah mereka sudah terlihat sangat tua. Saat ini, kepala mereka berdua hanya tertunduk dan sepertinya dua tetua ini sedang tertidur, karena sebenarnya mereka adalah dua tetua agung. Sementara tatapan mata dari Jintan ketika melihat ke arah dua tetua agung, pupil matanya menjadi terlihat sangat tajam. Setelah itu, Jintan pun mengepalkan tangan kecilnya dan niat membunuh yang besar kini telah terlintas di dalam tatapan mata Jintan. Upacara pemujaan yang cukup rumit ini berlanjut dan suara-suara hormat terus bergema di seluruh tempat ini. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa upacara pemujaan kali ini tampak berbeda dari upacara pemujaan sebelumnya. Para pimpinan dari berbagai faksi hanya diam-diam mengamati ketegangan di alun-alun kegelapan ini. Setelah itu, tatapan mata mereka melihat ke arah tetua, kemudian seluruh orang hanya saling bertukar pandang. Tidak lama kemudian, tatapan mata banyak orang melihat ke sekeliling altar besar yang ada di samping Jintan. Di tempat itu sendiri, ada banyak sosok berpakaian hitam yang tidak terhitung jumlahnya dengan aroma darah yang terpancar dari tubuh mereka. Sementara orang-orang ini juga memiliki wajah yang sangat ganas sambil memegang pedang hitam. Dan penampilan seperti ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Setiap faksi di wilayah Swan Utara jelas mereka tahu tentang seluruh pasukan hitam ini, dan mereka semuanya juga sangat takut dengan pasukan ini, karena sebenarnya pasukan hitam itu mewakili departemen yang paling berdarah dan juga paling kuat di istana kegelapan, karena mereka berasal dari aula penghakiman kegelapan. Saat ini kelompok-kelompok kuat dari aula penghakiman kegelapan, mereka telah membentuk pertahanan yang ketat di sekitar altar milik Jintan. Sedangkan arah tatapan mereka melihat tajam ke arah duduknya para tetua. Jelas tentara ini menjaga Jintan dari perbuatan yang tidak terduga yang akan dilakukan oleh para tetua yang sedang menentang Jintan. Seluruh alun-alun kegelapan saat ini telah diselimuti dengan atmosfer yang cukup aneh dan juga menegangkan. Beberapa pimpinan faksi secara diam-diam mereka saling berhadapan. Kemungkinan mereka juga telah mendengar tentang rumor dari istana kegelapan ini. Faktanya, mereka juga tahu bahwa upacara pemujaan kali ini kemungkinan akan sangat kacau. Namun hal itu tidak memiliki dampak yang besar bagi faksi-faksi yang ada di bawahnya. Lagi pula, masalah apakah istana kegelapan ada di tangan penguasa saat ini atau berada di tangan Dewan Penatua, itu tidak penting bagi para faksi bawahan yang tersebar di wilayah Swan Utara. Hal itu dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan istana kegelapan yang besar ini. Oleh karenanya, semua orang yang telah hadir di tempat ini hanya akan menjadi penonton untuk pertunjukan yang besar dari masalah internal yang terjadi di dalam istana kegelapan. Secara bertahap, pujian hormat kali ini telah berhenti dan suasana yang ada di alun-alun hitam kembali berubah menjadi sangat sunyi dan penuh ketegangan. Di atas altar batu, tepatnya adalah sisi kanan dan juga sisi kiri dari Jintan,
Ada dua tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam. Tatapan mata mereka semuanya melihat tajam ke arah depan. Detik berikutnya, kedua tetua ini melihat ke arah Jintan yang kemudian mereka mengayunkan tangan dengan lembut. Melihat hal ini, Jintan segera menganggukkan kepalanya dan secara perlahan dia berdiri. Jintan mengepalkan tinjunya dan dia kemudian mengatakan, "Selamat datang tablet leluhur." Suara dengungan pun terdengar, dan itu berasal dari pilar batu hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang berdiri di alun-alun hitam ini. Setelah itu, banyak cahaya hitam telah melesat ke udara dan melintas di langit alun-alun hitam. Kemudian, mereka semuanya berubah menjadi tablet batu hitam besar. Sementara itu, ada nama-nama penguasa istana sebelumnya yang telah terukir di tablet raksasa ini. Para individu yang tidak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun, mereka segera berlutut setelah kemunculan dari tablet batu raksasa. Bahkan para dewan tetua, mereka juga sedikit membungkuk. Satu-satunya pengecualian adalah dua tetua agung yang berada di barisan dewan tetua ini. Mereka hanya menundukkan kepala saja. Sementara di altar besar, Jintan juga sedikit membungkuk ke arah tablet batu. Setelah itu, tablet batu pun bergetar. Kemudian tangga gelap membentang ke depan dan akhirnya terhubung dengan altar milik Jintan. Dua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Jintan, mereka pun berkata dengan serempak, "Kepala istana, tolong sembah leluhur." Setelah mengatakan hal ini, kedua tetua itu pun tersenyum karena mereka tahu setelah Jintan melakukan penyembahan pada leluhur, maka posisinya sebagai kepala istana kegelapan ini akan benar-benar disahkan dan tidak ada satupun orang di dalam tempat ini yang berani menentang Jintan. Kedua tetua agung ketika mendengar hal ini, tiba-tiba saja mereka membuka mata. Setelah itu, dengan lembut, mereka mengulurkan tangan yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Ketika dua tetua agung melihat pemandangan seperti ini, sebuah kilatan dingin melintas di dalam tatapan matanya. Detik berikutnya, dua tetua agung itu pun memberikan kode pada tetua yang duduk di belakangnya. Dari kode seperti ini, tetua itu pun langsung menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia berdiri sambil berteriak, "Tunggu dulu!" Teriakan seperti ini menyebabkan suasana di dalam alun-alun menjadi menegang. Para individu yang tidak terhitung jumlahnya, hati mereka mulai berdebar dengan kencang karena mereka tahu bahwa konflik yang sebenarnya akan segera ditunjukkan. Ketika melihat hal ini, dua tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Jintan, mereka terlihat sangat marah yang kemudian berteriak, "Tetua pertama, kenapa kau menghentikan kepala istana untuk beribadah?" Tetua pertama itu hanya melirik pada dua tetua yang menggunakan jubah berwarna hitam dengan ekspresi gelap dan dingin. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada Jintan, lalu berkata dengan acuh tidak acuh, "Menurut aturan dari istana kita, hanya seorang kepala istana yang mendapatkan dukungan dari Dewan Penatua yang memenuhi syarat untuk menyembah leluhur kita. Namun, aku percaya bahwa kepala istana yang baru ini belum memenuhi persyaratan itu." Ekspresi di wajah dua tetua berjubah hitam kini telah berubah dan mereka berbalik untuk melihat ke arah Jintan. Pada saat ini, tatapan mata Jintan terlihat sangat tajam ketika melihat ke arah tetua pertama. Setelah itu, Jintan pun mengatakan, "Tetua pertama, guruku secara pribadi telah menyerahkan posisi dari kepala istana kepada diriku sebelum kematiannya. Menurut aturan di tempat ini, perintahnya jauh melampaui perintah dari Dewan Penatua." Mendengar hal itu, tetua pertama hanya bisa tertawa yang kemudian dia mengatakan, "Kamu mengatakan bahwa kepala istana sebelumnya menyerahkan posisi itu padamu tepat sebelum dia meninggal. Namun, aku percaya bahwa ini hanyalah pemikiran sepihak darimu. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, kamu telah meluncurkan serangan secara diam-diam pada kepala istana sebelumnya ketika dia mencoba menerobos ke tahap reinkarnasi. Dan hal itu membuat dirinya gagal. Setelahnya, kau merebut batu simbol kegelapan dan mencoba untuk menguasai istana kegelapan ini. Gadis kecil,
Kau mungkin memang terlihat masih muda, tapi kau benar-benar orang yang kejam. Bahkan, kau berani membunuh gurumu sendiri. Jika posisi kepala istana benar-benar jatuh ke tanganmu, aku cukup khawatir leluhur istana kegelapan kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Seorang tetua berjubah hitam. Ketika mendengar hal ini, dia berteriak dengan tegas, "Tetua pertama, beraninya kau bertindak tidak sopan terhadap kepala istana yang baru? Jika dia tidak menerimanya secara pribadi dari kepala istana, apakah menurutmu begitu mudah untuk mendapatkan dan juga menguasai batu simbol kegelapan? Faktanya, apakah itu adalah hal yang mungkin untuk bisa merebut warisan dari penguasa istana sebelumnya?" Sementara tetua berjubah hitam yang lain, dia pun berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang di dunia ini seharusnya mengetahui bahwa seseorang hanya akan bisa mendapatkan warisan dari orang lain jika orang itu menyerahkannya secara sukarela. Tetua pertama, kau mencoba untuk memfitnah kepala istana yang baru, dan ini adalah pelanggaran serius." Tetua pertama hanya bisa melambaikan tangannya. Segera setelah itu dia mengatakan, "Kepala istana sebelumnya sangat mempercayai gadis kecil ini. Siapa yang tahu jika dia menggunakan beberapa trik kotor untuk bisa mendapatkan batu simbol kegelapan dan juga warisannya. Selain itu, kau seharusnya sadar bahwa seseorang harus memiliki dua benda suci dari istana kegelapan kita untuk bisa menjadi penguasa istana." Tatapan mata Jintan berubah menjadi sedingin es. Segera setelah itu simbol-simbol kuno secara perlahan telah muncul di antara alisnya. Kemunculan dari simbol ini membuat seluruh tempat alun-alun menjadi gelap gulita, dan fluktuasi kuno yang tidak terlukiskan dengan cepat telah menyebar. Karena itu adalah fluktuasi dari batu simbol kegelapan. Melihat fluktuasi seperti ini, sebuah kilatan serakah muncul dalam tatapan mata tetua pertama. Segera setelah itu dia tertawa lalu mengatakan, "Batu simbol kegelapan adalah salah satunya. Tapi bagaimana dengan yang lainnya?" Mendengar hal ini, Jintan segera mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap saja sebuah cahaya hitam kini telah keluar dari dalam tangan Jintan. Hal itu akhirnya berubah menjadi sabit hitam yang besar dan ditutupi simbol-simbol misterius. Banyak orang yang ada di tempat ini segera merasakan hawa dingin ketika melihat kemunculan dari sabit hitam besar. Karena itu, terlihat seperti sabit dari malaikat maut. Sambil memegang sabit hitam besar, Jintan pun mengatakan, "Ini adalah harta suci kedua dari istana kegelapan, sabit suci kegelapan, dan benda ini menempati peringkat kelima dalam harta surgawi kuno. Tetua pertama, apalagi yang akan kau katakan saat ini?" Wajah dari tetua pertama pun bergetar ketika dia melihat sabit hitam di tangan dari Jintan. Segera setelah itu, tatapan matanya berbalik, yang kemudian melihat ke arah dua tetua agung. Melihat tindakan dari tetua pertama itu, dua tetua agung pada akhirnya melihat acuh tidak acuh ke arah Jintan. Sebelum akhirnya mereka mengatakan, "Gadis kecil, apakah kau yakin bahwa sabit suci kegelapan yang ada di tanganmu itu sudah lengkap?" Mendengar ucapan dari dua tetua agung, tatapan mata Jintan berubah menjadi sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, "Dua tetua agung, apa yang sebenarnya coba kalian katakan?" Segera setelah itu, tangan dari Jintan mencengkram sabit besar di tangannya. Lalu dia bertanya dengan nada suara yang dingin, "Jangan bilang bahwa menurutmu sabit suci kegelapan di tanganku ini adalah palsu." Kedua tetua agung itu secara perlahan mengangkat kepala mereka dan menatap Jintan dengan acuh tidak acuh. Kemudian mereka pun mengatakan, "Sabit suci kegelapan yang ada di tanganmu memang asli, namun benda itu sebenarnya tidak lengkap. Oleh karena itu, secara teknis, kamu tidak bisa dianggap memiliki dua benda suci agung dari istana kegelapan ini." Jintan tertawa dingin, lalu dia berkata, "Oh, kalau begitu, aku ingin tahu kenapa hal ini tidak lengkap. Ketika guru menyerahkannya padaku, dia tidak pernah sekalipun menyebutkan tentang hal ini." Tetua agung yang ada di sebelah kiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Lupakan saja tentang dirimu.
Bahkan gurumu saja juga tidak tahu tentang hal itu. Raut wajah Jintan berubah menjadi gelap lalu dia berteriak, "Omong kosong!" Mendengar teriakan dari Jintan, salah seorang tetua agung kini mengatakan, "Dalam hal status, bahkan gurumu harus memanggil kita berdua sebagai paman bela diri. Kenapa kau harus terkejut bahwa dia tidak mengetahui rahasia tertentu di dalam istana kegelapan ini?" Gadis kecil, sabit suci kegelapan itu dibagi menjadi dua bagian sejak zaman kuno. Dan itu adalah tubuh sabit dan juga roh sabit. Saat ini, sabit suci kegelapan yang ada di tanganmu hanyalah tubuhnya saja, dan hal itu tidak memiliki roh. Karenanya, bagaimana bisa benda itu dianggap sebagai harta suci yang lengkap? Wajah Jintan berubah menjadi cukup dingin setelah mendengar hal ini, yang kemudian dia mengatakan, "Omong kosong. Meskipun kalian berdua memiliki status tinggi di dalam istana kegelapan, namun kalian berdua masih bisa dihukum karena mempermalukan benda-benda suci." Raut wajah dari dua tetua terlihat cukup marah ketika mendengar hal ini, yang kemudian mereka mengatakan, "Benar-benar bocah yang arogan. Bahkan jika gurumu ada di tempat ini, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun pada kita berdua. Gadis kecil, kau benar-benar kurang dalam hal sopan santun. Tidak heran jika banyak tetua menentang dirimu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Pemilik pertama dari sabit suci kegelapan ini adalah guru kegelapan. Namun harta suci ini telah mengalami kerusakan serius selama perang kuno, dan roh sabitnya telah dihancurkan. Pada akhirnya, hal itu mendarat di tangan penguasa istana pertama dari istana kegelapan kita. Dia telah menggunakan seluruh hidupnya sebelum akhirnya menemukan cara untuk memperbaiki sabit suci kegelapan. Tepat sebelum dia meninggal, dia telah mengorbankan dirinya sendiri dan sekali lagi menciptakan roh sabit itu. Barulah kemudian sabit suci kegelapan ini bisa dianggap sempurna kembali. Namun karena beberapa kejadian yang tidak terduga, roh sabit itu pada akhirnya menghilang tanpa alasan. Dan hal ini yang harus disalahkan adalah gurumu. Namun karena fakta bahwa gurumu telah memberikan kontribusi besar pada istana kegelapan ini, kita berdua selama ini tidak angkat bicara. Tapi hal seperti itu sesungguhnya tidak bisa dibiarkan untuk terus berlarut-larut. Mendengar hal seperti ini, Jintan hanya bisa mencengkeramkan tangannya di sabit suci kegelapan dengan erat, sementara keinginan membunuh yang besar terlihat jelas dalam tatapan mata Jintan. Tidak lama kemudian, kedua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Jintan, mereka mengatakan, "Tetua Agung, kami juga belum pernah mendengar hal seperti ini, dan ucapanmu adalah sesuatu yang tidak bisa kita percayai." Kenapa dua tetua berjubah hitam ini membela Jintan? Karena mereka berdua adalah tetua yang berasal dari aula penghakiman kegelapan, dan mereka adalah orang yang setia dengan Jintan. Maka dari itu, dua tetua berjubah hitam ini bertentangan dengan Dewan Tetua. Salah satu tetua agung pun kemudian berkata, "Sebenarnya tidak sulit untuk membuktikan bahwa sabit suci kegelapan itu memang tidak lengkap. Namun, aku ingin tahu apakah gadis kecil ini memiliki nyali untuk mencobanya." Tatapan mata Jintan menajam. Saat ini Jintan berpikir bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Oleh karenanya, Jintan hanya bisa mengatupkan giginya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, tolong beritahu aku bagaimana cara membuktikannya." Para tetua agung itu pun tersenyum acuh tidak acuh setelah mendengar kata-kata dari Jintan, karena mereka merasa Jintan telah masuk ke dalam jebakan. Yang kemudian tetua agung kali ini mengatakan, item yang bisa digunakan untuk menilai apakah sabit suci itu lengkap atau tidak adalah tablet leluhur. Setiap orang seharusnya menyadari bahwa tablet leluhur ini memiliki aura yang ditinggalkan oleh kepala istana pertama. Terlebih lagi, dengan semangat dari sabit suci kegelapan yang diciptakan dari kematian kepala istana pertama, kau bisa menggunakan sabit suci kegelapan ini untuk memotong tablet leluhur. Jika sabit suci kegelapan itu lengkap, pasti akan meninggalkan bekas di tablet leluhur. Tapi jika tidak, maka hal itu tidak akan menimbulkan bekas sedikit pun. Meskipun tindakan seperti ini sebenarnya akan menyinggung leluhur kita,
Tapi aku percaya bahwa leluhur kita tidak akan pernah menyalahkannya, karena ini semua demi kebaikan dari istana kegelapan. Bagaimana? Apakah kau berani mencobanya? Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Jintan, dan mereka semua menunggu keputusan apakah Jintan berani mencobanya atau tidak. Sementara kedua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan juga kiri Jintan, mereka dengan cepat berkata, "Kepala istana jangan sampai terjatuh pada perangkap mereka." Jintan hanya bisa menutup matanya. Dengan lembut dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Apakah saat ini aku punya pilihan lain?" Kedua tetua berjubah hitam hanya bisa diam, karena mereka tahu setelah kemunculan dari dua tetua agung, Jintan tidak memiliki banyak keuntungan di dalam istana kegelapan ini. Terlebih lagi, jika sampai Jintan menolak hal ini, maka hal itu hanya akan menguatkan kata-kata dari Dewan Tetua yang telah menuduh Jintan sebagai orang yang telah membunuh gurunya sendiri. Tiba-tiba saja Jintan membuka matanya yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tetua Agung." Sambil memegang sabit besar yang ada di tangannya, sosok dari Jintan bergerak dan kini telah muncul di depan tablet leluhur. Setelah itu, Jintan pun berteriak dan mengayunkan sabitnya untuk memberikan serangan pada tablet leluhur. Pada akhirnya, dentang! Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini segera menoleh pada tablet leluhur untuk melihat hasilnya. Segera setelah itu, tatapan mata banyak orang menyusut karena mereka semua bisa melihat bahwa tablet leluhur tidak tergores sedikit pun. Sebuah kegembaran pada akhirnya terjadi di tempat ini. Jintan sekarang telah melompat mundur, dan tatapan matanya melihat ke arah tablet leluhur yang masih tidak memiliki goresan sedikit pun. Hal itu membuat wajah dari Jintan sedikit memucat. Sementara Jintan hanya bisa menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Sementara kedua tetua agung kali ini tersenyum tipis. Lalu mereka mengatakan, "Gadis kecil, bagaimana? Apakah kamu sekarang percaya? Dan apalagi yang akan kau katakan?" Jintan pun menekan emosi yang telah melonjak di dalam hatinya. Tatapan matanya dengan tenang melihat dua tetua agung yang kemudian Jintan berkata, "Sepertinya para tetua agung ini memang mengatakan yang sebenarnya, dan sabit suci kegelapan di tanganku memang tidak lengkap." Mendengar kata-kata seperti ini, dua tetua agung itu bersukacita. Namun detik berikutnya, ketika mereka ingin berkata kembali, Jintan pun melanjutkan kata-katanya, "Mulai hari ini dan juga seterusnya, menemukan roh sabit ini akan menjadi tugasku, dan aku khawatir para leluhur yang ada di tempat ini tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika sampai diriku tidak bisa menemukan roh sabit ini." Mendengar ucapan dari Jintan, tetua pertama hanya bisa mendengus marah. Lalu dia mengatakan, gadis ini benar-benar tahu bagaimana caranya untuk membalikkan keadaan. Karena tetua pertama tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Jintan akan berhasil mengubah insiden menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri dalam waktu yang cukup singkat. Sementara kedua tetua agung memiliki ekspresi acuh tidak acuh, mereka kembali mengatakan, menemukan roh sabit juga akan menjadi tugas dari seluruh orang di istana kegelapan kita. Namun sampai sekarang kau belum mendapatkan dua benda suci, dan posisi kepala istana tidak bisa dianggap sebagai milikmu. Tatapan mata Jintan berubah menjadi sedingin es, sementara simbol kuno yang ada di antara alisnya menjadi semakin padat. Faktanya, seluruh tempat ini dalam sekejap saja menjadi benar-benar gelap. Hal itu dilakukan oleh Jintan sambil mengatakan, "Tetua Agung, apakah kalian tahu jika batu simbol kegelapan yang aku miliki ini sudah kukuasai sepenuhnya?" Niat membunuh yang besar terlihat jelas dalam kata-kata dari Jintan. Karena jelas dua tetua agung, tindakannya telah berlebihan dan membuat Jintan menjadi marah besar. Ketika dua tetua agung bisa merasakan riak kuno dari batu simbol kegelapan itu, tubuh mereka pun dalam sekejap saja menegang. Sementara ekspresi dingin juga terlintas dalam tatapan mata mereka sebelum akhirnya mereka berdua mengatakan, "Apakah sebenarnya kau berencana mengandalkan batu simbol kegelapan untuk menekan kita berdua?" Mendengar hal ini, Jintan pun menjawabnya,
dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Batu simbol kegelapan itu adalah harta suci dari istana kegelapan ini. Tetua Agung, selama ini aku cukup menghormati kalian berdua. Dan itulah alasannya kenapa aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Namun, jika kalian berdua terus menekan diriku, kemungkinan aku akan menggunakan kekuatan dari batu simbol kegelapan ini untuk membersihkan istana kegelapan. Mendengar hal itu, dua tetua agung mencondongkan tubuhnya ke arah depan, dan aura menakutkan secara perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Hal ini secara paksa memblokir fluktuasi dari batu simbol kegelapan. Suasana di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat tegang, dan rasanya seolah-olah pertempuran besar akan segera pecah begitu saja. Ketika melihat suasana menjadi semakin tegang, salah satu tetua tiba-tiba saja mengatakan, "Haha, gurumu itu memang telah menemukan murid yang benar-benar cukup bagus. Dan sebenarnya, mungkin kita tetua agung bisa mendukungmu untuk menjadi kepala istana berikutnya. Namun, kita harap kau bisa menyetujui persyaratan yang kita ajukan." Mendengar hal ini, tubuh tegang dari Jintan secara perlahan berubah menjadi cukup rileks. Dia tahu jika kedua tetua agung itu menolak untuk mati. Sementara Jintan sendiri juga menyadari bahwa kemungkinan dia tidak akan mampu mengalahkan kedua tetua agung jika mereka bersatu. Jika ada solusi lain, kemungkinan Jintan akan mengambil solusi ini. Tiba-tiba saja Jintan pun berkata, "Tetua Agung, apa syaratnya? Jangan ragu untuk mengatakannya." Salah satu tetua agung hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Sebenarnya tidak terlalu banyak. Aku memiliki cucu yang sangat menyukai dirimu. Jika kau menikah dengan cucuku ini, maka kita berdua tidak keberatan jika dirimu menjadi kepala istana yang baru dari tempat ini." Setelah tetua agung berkata seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang pria tampan menggunakan pakaian berwarna hitam kini berjalan keluar dari kerumunan dewan tetua. Tatapan matanya dipenuhi kegembiraan ketika melihat ke arah Jintan, yang kemudian dengan tulus dia mengatakan, "Adik Jintan, kau harusnya tahu betapa aku menyukai dirimu. Jika kau menikah denganku, maka nenek moyang kita pasti tidak akan menghentikanmu untuk menjadi kepala istana dari istana kegelapan ini." Sementara tetua pertama sangat terkejut ketika melihat adegan ini, yang kemudian dia buru-buru berteriak, "Tetua Agung, apa ini sebenarnya?" Kedua tetua agung hanya bisa melambaikan tangan mereka, sementara tatapan matanya kini telah dipenuhi dengan sebuah kelicikan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Seluruh alun-alun kegelapan kini telah berubah menjadi cukup sunyi, dan banyak orang melihat ke arah Jintan. Bagaimanapun juga, situasi ini adalah sesuatu yang benar-benar melebihi harapan banyak orang. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu apakah Jintan akan setuju melakukan pernikahan demi bisa mendapatkan posisi sebagai pimpinan istana kegelapan ini. Namun Jintan sekarang hanya menggenggam erat sabit suci kegelapannya. Sementara itu, sebuah kemarahan telah memenuhi tubuh Jintan hingga membuatnya bergetar. Sesaat kemudian, Jintan menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia mengatakan, "Pasukan penghakiman, di mana kalian?" Ribuan sosok berpakaian hitam tiba-tiba saja berdiri, dan mereka langsung mengatakan, "Kita semuanya bersiap." Sementara itu, Jintan lanjut mengatakan, "Ada pengkhianat yang memaksa kepala istana untuk menyerahkan posisinya, dan demi merebut posisi ini untuk diri mereka sendiri, mereka rela melakukan berbagai cara. Para tetua ini telah melanggar aturan dari istana. Bagaimana cara mereka harus dihukum?" Pasukan penghakiman pun secara serempak berkata, "Hanya dengan kematian." Mendengar teriakan ini, raut wajah dua tetua agung berubah secara drastis. Mereka berdiri dari tempat duduk, yang kemudian berteriak dengan keras, "Bocah, beraninya kau!" Sementara Jintan juga menjawab dengan tegas, "Karena kalian berdua telah menolak untuk mundur hari ini, aku ingin melihat apakah batu simbol kegelapanku bisa menghukum kalian berdua." Setelah mengatakan hal ini, Jintan pun mengepalkan tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba saja menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu
membuat seluruh tempat ini benar-benar berubah menjadi gelap gulita. Sementara dua tetua agung hanya bisa tertawa. Lalu mereka mengatakan, "Kau gadis yang terkutuk, sepertinya kau benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Karena kita berdua telah ada di tempat ini, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menggunakan batu simbol kegelapan untuk menekan kami?" Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari dua tetua pun bergerak, dan mereka kini telah melayang di udara sambil tangan mereka membentuk sebuah segel. Hal itu berubah menjadi dua sinar cahaya yang ditembakkan langsung menuju tablet leluhur. Dua tetua agung akhirnya berteriak secara serempak, "Kami keturunan yang tidak berbakti. Kami berharap jiwa leluhur bisa menekan batu simbol kegelapan." Tidak lama kemudian tablet leluhur pun mulai berdengung dan juga bergetar. Segera setelah itu, cahaya hitam telah melesat ke arah langit. Hal itu membuat wajah cantik dari Cintan terlihat sedikit pucat. Karena Cintan menyadari bahwa sebenarnya batu simbol kegelapan di dalam tubuhnya sekarang memang benar-benar ditekan. Perkembangan yang tidak terduga ini sungguh mengejutkan Cintan. Hal itu membuat Cintan berkata dalam hati, apakah ini adalah jiwa leluhur? Baru kemudian Cintan menyadari kenapa orang-orang tua itu hanya melakukan pergerakan pada dirinya. Setelah upacara pemujaan ini dimulai, ternyata mereka memiliki cara untuk menggunakan jiwa leluhur di dalam tablet leluhur ini untuk menekan kekuatan dari batu simbol kegelapan. Kedua tetua agung tertawa dengan keras ketika mereka melihat bahwa batu simbol kegelapan telah berhasil ditekan. Yang kemudian mereka mengatakan, "Gadis kecil, kau ingin bertarung dengan kami hanya dengan kekuatan kecil seperti itu. Apakah kau benar-benar tidak tahu batasanmu?" Setelah mengatakan hal ini, dua tetua agung menekan jari-jari mereka ke arah udara. Setelah itu, dua sinar cahaya hitam yang dipenuhi dengan riak reinkarnasi kini telah menembus langit dan melesat dengan cepat ke arah Cintan. Menghadapi serangan gabungan dari mereka berdua membuat Cintan merasakan ancaman yang berbahaya. Segera setelah itu, dia pun mencengkeramkan tangannya pada sabit suci kegelapan dan bersiap untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Namun tiba-tiba saja, beng, ada sebuah petir. Ini telah turun dari langit dan membuat banyak orang menjadi tercengang. Tanpa sadar, semua orang telah mengangkat kepala mereka dan semuanya bisa melihat bahwa awan petir yang ada di tempat ini telah menjadi sangat lebat. Setelah itu, ada naga petir yang ukurannya puluhan ribu kaki kini turun dari langit dengan cepat menghancurkan dua sinar cahaya yang berisi riak reinkarnasi dari dua tetua agung. Selanjutnya, naga petir ini pun mengaung dengan keras yang dengan kejam akan memberikan serangan pada dua tetua agung. Hal itu membuat dua tetua agung menjadi sangat terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan aura yang cukup menakutkan dari dalam tubuh mereka dan melemparkan serangan telapak tangan yang akhirnya bertabrakan dengan naga petir. Hal itu menimbulkan ledakan yang sangat besar hingga hujan api terpercik ke segala arah. Sementara saat ini, dua tetua agung sebenarnya terpental mundur lebih dari 100 langkah. Ekspresi raut wajah mereka berubah yang kemudian mereka berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Setelah teriakan ini, tiba-tiba saja langit kembali bergemuruh dan sebuah petir yang lain kini telah keluar dari langit. Hal itu kemudian mendarat di depan Cintan. Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini benar-benar terkejut. Segera setelah itu, sebuah sosok yang dibungkus dengan cahaya petir kini telah berdiri di depan dari Cintan. Ketika melihat hal ini, dua tetua berjubah hitam buru-buru berkata, "Lindungi kepala istana." Banyak sosok kali ini bergegas untuk melindungi Cintan dari sosok yang baru saja muncul. Sementara secara perlahan, petir yang telah membungkus sosok ini berangsur-angsur menghilang. Dan hal itu memperlihatkan sosok seorang pemuda yang kali ini melihat ke arah Cintan. Dalam sekejap saja membuat tubuh dari Cintan menegang, karena sosok itu sendiri sebenarnya adalah Lindong. Melihat kemunculan dari kakaknya, Cintan tanpa sadar mencengkeram erat sabit suci kegelapan di tangannya. Dan tiba-tiba saja sabitnya saat ini bergetar sebelum pada akhirnya terjatuh ke tanah. Sebuah air mata kini telah menetes dan membasahi bibir Cintan. Tubuhnya segera mendorong para penjaga yang ada di depannya, dan Cintan buru-buru berlari
dengan air mata yang terus keluar. Akhirnya Jintan pun dengan keras melompat dan dia langsung memeluk Lindong. Hal itu membuat seluruh anggota dari tentara penghakiman semuanya menatap Jintan dengan penuh kebingungan. Di hadapan sosok dari Lindong, Jintan bukan lagi penguasa istana kegelapan. Sebaliknya, dia akan berubah menjadi adik kecil yang selalu bersembunyi di belakang punggung kakaknya. Jintan juga tidak malu untuk menangis di hadapan banyak orang ketika dia berada di pelukan dari Lindong. Sementara Lindong sendiri hanya bisa menatap adiknya, dan tanpa sadar Lindong juga telah meneteskan air mata. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk erat adiknya, sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Hei, sudahlah, jangan menangis. Dengan kakakmu ada di tempat ini, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu dirimu." Semua orang yang ada di tempat ini tercengang, dan terutama adalah para ahli dari aula penghakiman kegelapan. Semenjak Jintan memasuki aula penghakiman kegelapan, yang mereka lihat hanyalah seorang gadis muda yang dingin dan hampir tanpa emosi. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang telah membasuh tangan kecil dari Jintan hanya dalam waktu 3 tahun yang cukup singkat. Sebenarnya Jintan telah maju dari murid biasa menjadi posisi yang paling berwibawa karena dia memegang posisi sebagai hakim kepala, bahkan 2 wakil kepala dari aula penghakiman kegelapan yang merupakan 2 tetua berjubah hitam memperlakukan Jintan dengan sangat hormat. Selama ini mereka selalu terbiasa dengan taktik Jintan yang benar-benar berdarah, dan ini adalah pertama kalinya bagi mereka semua bisa melihat sisi lemah dari seorang Jintan. Dia benar-benar kehilangan kekejaman dan juga karisma yang luar biasa. Sebaliknya, Jintan telah berubah menjadi seorang gadis kecil yang benar-benar cocok dengan usianya saat ini. Sebuah kebingungan juga telah memenuhi tatapan mata para tetua dari Dewan Penatua. Sementara kedua tetua agung yang ada di langit menatap sosok dari Lindong dengan ekspresi gelap dan suram. Sementara Jintan sendiri masih terus menangis di dalam pelukan Lindong. Selanjutnya, Lindong bisa melihat bahwa dadanya saat ini sudah basah dengan air mata dari Jintan. Dia mengusap kepala gadis kecil itu sambil mengatakan, "Hei, apakah kau masih belum cukup menangisnya? Kau tahu kan bahwa dirimu saat ini adalah penguasa dari istana kegelapan?" Mendengar ucapan dari Lindong, baru kemudian Jintan mengangkat kepalanya dan dia melihat wajah kakaknya. Sambil mengusap hidungnya, Jintan pun berkata, "Kakak Lindong, aku tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa padamu." Lindong memelototi Jintan dengan tatapan mata sedikit kemarahan, yang kemudian Lindong berkata, "Aku benar-benar baik-baik saja saat ini, tapi aku khawatir hal itu tidak terjadi padamu." Sebagai orang yang telah tumbuh bersama dengan Lindong, Jintan secara alami tahu tentang karakter dari kakaknya ini. Karena sebenarnya Lindong sekarang sedang marah karena Jintan menjadi seperti ini. Detik berikutnya, Jintan pun memasang ekspresi kesal di raut wajahnya. Namun dia langsung memeluk Lindong dan menolak untuk melepaskan pelukan itu. Sementara Lindong hanya bisa mendengus dingin. Lalu dia mengatakan, "Sudahlah, caramu ini tidak berhasil untuk meluluhkan hatiku. Aku akan segera berurusan denganmu setelah aku menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun segera mengusap air matanya, dan dia kali ini mengepalkan tangan yang tiba-tiba saja sabit suci kegelapan langsung terbang dan menuju genggaman tangan dari Jintan. Segera setelah itu, dengan tatapan mata dingin Jintan, dia melihat ke arah 2 tetua yang ada di langit, lalu mengatakan, "Kakak Lindong, izinkan aku untuk menghabisi 2 tetua itu." Mendengar ucapan dari Jintan, Lindong pun segera mencubit wajah adiknya dengan keras, lalu mengatakan, "Minggir saja kau. Kau bisa melupakan pertarungan ketika kakakmu ada di tempat ini." Mendengar ucapan itu, Jintan hanya bisa mengerutkan keningnya, dan hal ini juga menyebabkan tatapan mata
dari para ahli aula penghakiman kegelapan sedikit berkedut. Adegan seperti ini adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Sementara Jintan, dia menatap Lindong sambil mengatakan, "Tapi kakak, mereka berdua sangat tangguh. Bahkan kedua tetua agung ini lebih menakutkan daripada 3 kepala gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Jintan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia menepuk lembut kepala adiknya lalu mengatakan, "Tapi kakakmu ini jauh lebih tangguh." Tindakan sombong dari kedua tetua itu terhadap Jintan sebelumnya telah disaksikan dengan jelas oleh Lindong. Hal itu membuat niat membunuh yang besar telah melonjak di dalam hatinya. Karena Lindong benar-benar tidak rela adiknya dizolimi oleh para tetua ini. Di masa lalu, selain kedua orang tuanya, tidak ada satupun orang yang bisa memarahi ataupun menggertak Jintan. Namun sekarang, dua tetua agung itu benar-benar melakukan hal itu pada Jintan. Siapa mereka berani melakukan hal itu? Sementara sebuah perasaan gembira kini telah muncul di dalam hati Jintan ketika dia melihat ekspresi dari Lindong. Segera setelah itu Jintan pun menganggukkan kepalanya dengan patuh. Sementara dua tetua yang ada di langit, tatapan mata mereka melihat ke arah Lindong yang kemudian dua tetua itu pun mengatakan, "Bolehkah aku tahu siapa saudara yang cukup terampil ini? Kenapa dirimu ikut campur dalam urusan istana kegelapan kita?" Lindong secara perlahan berbalik, ekspresinya acuh tidak acuh ketika melihat dua tetua agung yang kemudian Lindong berkata, "Apakah kalian sangat menikmati ketika menggertak orang lain sebelumnya?" Dua tetua itu lalu menjawabnya, "Saudara, ini adalah masalah internal dari istana kegelapan kita." Sementara Lindong tersenyum, lalu dia mengatakan, "Memang benar, ini adalah masalah internal dari istana kegelapan kalian. Tapi asal kalian tahu, Jintan ini adalah adik perempuanku." Mendengar hal itu dalam sekejap saja, wajah dua tetua agung menjadi sangat kaku. Sebelum akhirnya, hal itu berubah menjadi kesuraman. Karena mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Jintan yang tampak penyendiri memiliki seorang kakak yang benar-benar kuat. Para ahli dari wilayah Swan Utara yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, mereka juga saling memandang. Karena mereka juga mengetahui bahwa sebenarnya Jintan memiliki seorang kakak yang benar-benar tangguh. Dari perbuatan sebelumnya dua tetua agung yang telah menekan Jintan, kemungkinan akan membuat kakak laki-lakinya ini tidak akan pernah membiarkan masalah seperti ini berhenti begitu saja. Kedua tetua agung masih melihat ke arah Lindong dengan dingin, yang kemudian mereka mengatakan, "Bahkan jika kamu adalah kakak laki-laki dari Jintan, namun dia masih harus bertanggung jawab kepada puluhan ribu orang di istana kegelapan sehubungan dengan masalah ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tertawa. Keinginan membunuh yang besar terlintas dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia menjawabnya, "Tanggung jawab. Seharusnya tidak ada lagi kebutuhan untuk bertanggung jawab begitu aku membunuh kalian berdua." Mendengar hal itu, dua tetua itu pun mengatakan, "Dasar bocah yang sombong, kenapa kau tidak datang ke tempat ini dan mencoba bertarung dengan kita? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menghabisi kita berdua dan memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu." Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Apakah begitu?" Detik berikutnya, tubuh dari Lindong pun bergerak dan langsung muncul di langit. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba saja awan petir yang ada di tempat ini telah menyatu di langit. Sementara petir besar yang sangat menakutkan kini telah berkumpul secara gila-gilaan. Seluruh kekuatan Yuan yang ada di tempat ini sebenarnya mulai berfluktuasi dengan liar. Dan tiba-tiba saja, beng! Dua tetua agung kini mengeluarkan aura yang cukup mengerikan dari dalam tubuh mereka, di mana aura itu sendiri telah diliputi dengan riak reinkarnasi. Hal itu menyebabkan banyak orang yang ada di tempat ini terlihat cukup ketakutan. Setelah itu, kedua tetua agung membentuk segel di tangannya sambil berteriak, "Telapak tangan kegelapan yang hebat." Keduanya telah melakukan serangan secara bersamaan dengan kekuatan Yuan tanpa batas yang berubah menjadi dua telapak tangan raksasa berwarna hitam dan dengan kejam akan memberikan pukulan pada Lindong.
Melihat hal ini, sebuah cahaya petir telah melintas dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya petir yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit. Hal ini dengan cepat menabrak dua telapak tangan raksasa, dan energi petir yang liar langsung menghancurkan dua telapak tangan itu dalam sekejap saja. Tidak lama kemudian tubuh dari Lindong kini telah melesat dengan cepat, dan dia melemparkan sebuah tinjuan disertai dengan gemuruh petir. Tiba-tiba saja seekor naga petir puluhan ribu kaki kini telah meraung ke arah depan dan akan mengenai tubuh dari dua tetua agung. Melihat serangan seperti ini, dua tetua agung itu pun berteriak dengan keras, "Perisai kegelapan!" Energi Yuan di dalam tubuh mereka pun dikeluarkan dan berubah menjadi perisai kegelapan yang tingginya puluhan ribu kaki. Detik berikutnya, bung! Naga petir milik Lindong telah benar-benar bertabrakan dengan perisai kegelapan. Sebuah cahaya terang kini telah terpancar dari tabrakan itu, sementara gelombang energi yang ganas sebenarnya telah mengikis perisai kegelapan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, perisai kegelapan kini telah dipenuhi dengan retakan. Pada akhirnya, dar! Perisai itu pun benar-benar hancur menjadi berkeping-keping. Pupil mata dari dua tetua agung itu pun menyusut ketika melihat perisainya telah dihancurkan dengan cara yang cukup mudah oleh Lindong. Tidak lama kemudian, sosok dari Lindong telah muncul di hadapan mereka berdua seperti hantu. Sebuah cahaya emas keunguan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong dan berubah menjadi ribuan tato naga ungu emas. Hal ini mengeluarkan suara raungan naga yang benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian, tato naga ungu emas ini pun bergabung dan berubah menjadi cakar naga ungu emas yang telah turun dari langit. Hal ini membawa kekuatan yang sangat mengerikan dan dengan kejam akan menabrak tubuh dari dua tetua agung. Hal itu membuat ekspresi di raut wajah mereka berdua terlihat cukup jelek. Melihat serangan cakar naga raksasa dari Lindong, dua tetua agung itu pun cukup ketakutan. Detik berikutnya mereka berteriak dengan keras dan mengayunkan kedua tangan yang disertai dengan riak reinkarnasi kini telah berkumpul di telapak tangan mereka. Hal itu kemudian berubah menjadi permata putih yang berkilauan di telapak tangan mereka berdua. Pada akhirnya, telapak tangan dari dua tetua agung dan juga cakar naga milik Lindong kini saling bertabrakan. Sebuah badai yang cukup mengerikan langsung terbentuk di langit, dan semua orang yang ada di tempat ini benar-benar sangat terkejut ketika menyaksikan pertarungan ini, di mana sebenarnya dua tetua agung telah dipaksa mundur puluhan ribu kaki oleh serangan cakar naga milik Lindong. Sebuah keributan langsung terjadi di tempat ini dan teror pun melonjak dalam tatapan mata banyak orang ketika melihat ke arah Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini tidak bisa membayangkan bahwa dua tetua agung benar-benar tidak memiliki keuntungan sama sekali ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Hal itu menjadi pembuktian seberapa menakutkannya kekuatan Lindong ini. Sementara ekspresi dari para tetua juga telah berubah drastis ketika melihat pemandangan seperti ini. Sebuah kegelisahan juga telah melonjak dalam tatapan mata mereka. Sementara dua tetua berjubah hitam yang ada di dekat dari Jintan, mereka juga sangat terkejut. Hal itu membuat mereka berdua saling bertukar pandang, karena mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya kakak dari Jintan ini memang sangat mengerikan. Di sisi lain, wajah Jintan dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya kakak Lindong telah tumbuh menjadi lebih kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Sementara di langit, Lindong saat ini melihat acuh tidak acuh pada dua tetua agung yang telah dikirim terbang mundur. Karena sebenarnya kekuatan dari dua tetua agung itu hanya berada di tahap reinkarnasi biasa. Dalam hal kekuatan, mereka lebih rendah dari 3 kepala gerbang Yuan yang telah bergabung dengan tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, berurusan dengan dua tetua agung tidak terlalu merepotkan. Tidak lama kemudian Lindong mengulurkan telapak tangannya ke arah dua tetua agung, dan dia secara perlahan mulai mengepalkan tangan itu. Ketika tangan dari Lindong terkepal, ruang yang ada di sekitar dua tetua agung kini menjadi sangat terdistorsi.
Dan hal itu segera berubah menjadi 4 pusaran hitam raksasa yang muncul entah dari mana. Suara dengungan pun terdengar, dan lubang hitam itu mulai berputar serta mengeluarkan kekuatan pelahap. Hal itu bahkan juga meluncurkan kekuatan perobek yang cukup menakutkan. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya secara paksa telah dicabik-cabik. Kedua tetua agung itu juga sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan perobek dari lubang hitam ini. Mereka buru-buru melepaskan kekuatan penuh dan dengan panik memblokir kekuatan perobek yang akan menyerang tubuh mereka. Setelah itu, wajah mereka berdua menjadi memerah. Pada akhirnya, mereka berteriak dan melarikan diri dari penjara lubang hitam. Suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar tepat ketika dua tetua itu melarikan diri dari penjara lubang hitam. Tiba-tiba saja, sebuah petir raksasa yang ada di langit kini telah menyambar turun dan akhirnya menghantam tubuh dari dua tetua agung. Dan kemudian, dar! Asap hitam pun kini telah keluar dari dalam tubuh dua tetua agung. Dan sebenarnya mereka berdua juga langsung terjatuh dan mendarat di alun-alun kegelapan. Di depan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Kedua tubuh dari tetua agung ini membentur tanah dengan keras dan menciptakan lubang yang dalamnya puluhan ribu kaki. Kali ini, sosok dari dua tetua agung terlihat cukup menyedihkan. Mereka dengan susah payah berdiri dan tubuh mereka terhuyung sambil memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Para dewan tetua yang ada di tempat ini hampir pingsan ketika melihat pemandangan seperti ini. Sebuah perasaan horor tiba-tiba saja muncul di dalam hati mereka, karena sebenarnya kartu traf terkuat mereka benar-benar dikalahkan oleh seorang Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dua tetua agung itu akan menyerah saat ini, ataukah mereka masih akan memberikan perlawanan terhadap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.